Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktavia Eka Adirohma, NIM 186100003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal dalam pengantar topologi, yaitu ruang topologi, topologi tutup hingga, dan basis topologi. Perlu saya sampaikan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari ruang topologi. Diberikan himpunan tak kosong X, suatu koleksi di tau yang berisikan himpunan-himpunan bagian dari X dikatakan topologi pada X jika memenuhi 3 poin di bawah ini. Yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong termuat di dalam tau. Yang kedua, gabungan berhingga atau tak hingga dari himpunan-himpunan di tau termuat di tau juga. Yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tau berada di tau juga. Sehingga pasangan dari X, tau disebut sebagai ruang topologi. Kita ke contoh soal. Diberikan sebuah himpunan X yang isinya adalah A, K, dan U, sehingga banyaknya jumlah dari subhimpunan dari X adalah 2/3, yang mana isinya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan K, himpunan U, himpunan A, K, himpunan A, U, himpunan K, U, dan himpunan X itu sendiri. Misalkan tau adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah anggota dari semua subhimpunan di X, ya, ada 8. Apakah tau itu merupakan topologi? Nah, untuk membuktikan bahwa tau itu topologi atau bukan, kita harus menunjukkan apakah tau itu memenuhi ketiga poin dalam definisi ruang topologi ini. Nah, yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong berada di tau. Yang kedua, gabungan berhingga ataupun tak hingga dari tau berada di tau juga. Ya, kita lihat contohnya, himpunan A digabung dengan himpunan kosong adalah himpunan A. Himpunan A ada di tau. Himpunan A digabung dengan himpunan X adalah himpunan X ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan X ada di tau. Untuk gabungan-gabungan yang lainnya bisa dicek sendiri bahwa yang kedua ini terpenuhi. Sekarang yang ketiga, irisan berhingga dari tau juga berada di tau. Contohnya, himpunan A diiris dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Himpunan A diiris dengan himpunan X adalah himpunan X. Himpunan kosong diiris dengan himpunan X adalah himpunan kosong. Untuk yang poin ketiga terpenuhi. Karena tau memenuhi ketiga poin pada definisi ruang topologi, maka tau merupakan ruang topologi pada X. Ya, contohnya seperti itu. Apakah ruang topologi pada X itu hanya tau dengan anggota itu saja? Tidak. Di dalam himpunan yang isinya AKU itu terdapat banyak topologi. Saya sebutkan beberapa topologi, ya. Saya tidak bisa menulis, hanya saya sebutkan. Yang pertama itu ada himpunan tau yang anggotanya adalah himpunan kosong dan himpunan X itu sendiri. Itu juga termasuk topologi. Contoh yang kedua yaitu himpunan kosong yaitu tau yang isinya adalah himpunan kosong, himpunan A, dan himpunan himpunan X. Itu juga termasuk dalam topologi. Contoh selanjutnya yaitu tau dengan himpunan dengan anggotanya himpunan kosong, himpunan kosong, himpunan A, himpunan AK, dan himpunan X. Itu juga termasuk topologi. Ada banyak sekali topologi yang dihasilkan dari himpunan X yang isinya hanya AK dan U. Bisa dicari sendiri. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke topologi tutup hingga, kita akan membahas tentang himpunan buka dan himpunan tutup. Kenapa? Karena himpunan tutup ini nanti, ya, himpunan tutup ini nanti akan sangat berguna untuk topologi tutup hingga. Definisi dari himpunan buka, untuk sebarang ruang topologi X, tau, anggota-anggota di tau dikatakan sebagai himpunan terbuka, ya.
dengan proposisinya. Yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong adalah himpunan buka. Gabungan dari himpunan buka adalah himpunan buka. Irisan berhingga dari himpunan buka adalah himpunan buka. Definisi himpunan tutup. Misalkan X, tau merupakan ruang topologi. Suatu himpunan bagian dari X dikatakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan terbuka pada X, tau. Proposisinya yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong adalah himpunan tertutup. Gabungan dari himpunan tutup adalah himpunan tutup. Irisan dari himpunan tutup adalah himpunan tutup. Jadi intinya himpunan buka itu adalah subhimpunan yang isinya adalah anggota-anggota di tau, atau isinya adalah elemen-elemen di tau, sehingga tau itu juga dikatakan sebagai himpunan terbuka. Nah, sekarang himpunan tertutup itu adalah subhimpunan yang isinya adalah komplemen dari himpunan buka, yaitu apa saja yang tidak ada di tau, yang mana tau itu adalah topologi. Ya. Sekarang dari contoh himpunan X AKU ini, kita sudah menentukan taunya itu merupakan sebuah topologi pada X, ya. Jadi, kita dapat menentukan subhimpunan buka dari X, yang mana subhimpunan buka ini itu adalah elemen-elemen dari tau, dan tau itu juga himpunan buka. Jadi tau itu himpunan buka, tapi ada himpunan buka yang isinya enggak semuanya ada di tau. Nah, di sini himpunan bukanya kita lambangkan dengan tau 1. Isinya adalah semua yang ada di tau. Tapi kalau misal di himpunan buka itu tau satunya kita tidak ambil semua, hanya kita ambil himpunan kosong, himpunan A, dan himpunan X, itu juga termasuk himpunan buka. Kenapa? Karena ketiganya itu elemen di tau. Nah, selanjutnya dari himpunan buka itu akan kita buat subhimpunan baru, yaitu subhimpunan tertutup yang kita lambangkan dengan tau 2. Nah, subhimpunan tertutup adalah komplemen dari himpunan buka. Karena himpunan bukanya sendiri sudah komplit, sudah ada 2/3, maka himpunan tertutupnya itu adalah himpunan kosong dan X. Terus himpunan buka tutupnya yang kita simbolkan dengan tau 3 di sini itu adalah himpunan kosong dan himpunan X juga. Kenapa? Karena himpunan buka tutup itu adalah irisan dari himpunan buka dan himpunan tutup. Nah, irisan dari himpunan buka dan himpunan tutup pada contoh ini hanya himpunan kosong dan himpunan X, ya. Pokoknya himpunan tutup itu adalah komplemen dari himpunan buka. Semisal yang dipakai itu taunya itu, misal tau yang ini itu kita cuma ambil himpunan kosong dan X, sehingga himpunan bukanya itu juga pasti himpunan kosong dan X. Nah, himpunan tutupnya itu adalah komplemen dari himpunan kosong dan X, yang mana kebalikannya. Maka yang ini 8 ini itu merupakan himpunan tutup jika taunya yang kita ambil ini. Selanjutnya kita masuk pada topologi tutup hingga. Nah, saya bacakan definisi topologi tutup hingga. Misalkan X adalah himpunan tak kosong. Topologi di X disebut finite closed topologi atau topologi tutup hingga jika subhimpunan tertutup dari X adalah X dan semua subhimpunan terbatas di X, sehingga himpunan terbuka dan semua subhimpunan di X mempunyai komplemen yang terbatas. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, topologi tutup hingga itu adalah himpunan tertutup dari X, ya. Pada contoh di sini himpunan tertutup dari X itu adalah tau 2. Tau 2 ini. Itu adalah himpunan tertutup, subhimpunan tertutup dari X. Syarat yang kedua itu adalah X. Ya. Di sini kita lihat subhimpunan tertutup itu adalah X. Tidak ada anggota lain selain X dan himpunan kosong.
himpunan kosong itu tidak bisa dipisahkan, jadi himpunan kosong dan X itu sendiri, tidak ada tambahan himpunan-himpunan yang lain, himpunan A, himpunan K, dan lain sebagainya. Dan semua subhimpunan terbatas di X, ya. Semua subhimpunan terbatas di X. Kenapa? Karena X dengan anggota himpunan A, K, dan U ini itu terbatas. Sehingga jika X-nya terbatas, maka tau 1, tau 2, tau 3, dan seterusnya itu juga terbatas. Sehingga berdasarkan definisi ini, ya, tau 2 pada contoh yang kita ambil, X himpunan AKU, himpunan X isinya AKU itu adalah topologi tutup hingga, ya, sesuai dengan definisi, dia itu himpunan tertutup dari X dan anggotanya adalah X, dan subhimpunannya terbatas di X, sehingga komplemennya juga pasti terbatas, ya. Tidak pasti sih, tapi di tau 2 ini tuh pasti terbatas. Di X himpunan X AKU ini pasti terbatas. Nah, himpunan tau 2, himpunan kosong dan X itu kita juga bisa membuktikan bahwa dia itu topologi. Nah, sesuai dengan 3 poin pada definisi ruang topologi. Yang pertama, himpunan kosong dan X itu ada di tau 2. Oke, benar. Yang kedua, gabungan berhingga dari tau 2 juga berada di tau 2, ya. Dimana gabungan berarti himpunan kosong digabung dengan himpunan X, ya, himpunan X. Nah, yang ketiga, irisannya, ya, himpunan kosong diiris dengan himpunan X itu, ya, himpunan kosong ada di tau juga. Jadi tau 2 ini itu juga merupakan topologi. Nah, topologi yang apa? Topologi tutup hingga, sesuai dengan definisi topologi tutup hingga. Nah, pada topologi yang sebelumnya, topologi yang biasa, kita bisa membuat subhimpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Jadi pada topologi tutup hingga itu juga kita bisa membentuk subhimpunan buka tutup dan buka tutup dari tau 2. Tau 2-nya di X, sehingga X-nya kan tadi himpunan AKU, ya. Jadi himpunan buka dari topologi tutup hingga yang kita lambangkan dengan tau 2A itu adalah himpunan kosong dan X, karena himpunan bukanya itu adalah tau 2A yang elemennya ada di tau 2. Nah, selanjutnya himpunan tutup. Himpunan tutup dari topologi tutup hingga tau 2 itu kita simbolkan dengan tau 2B. Nah, isinya adalah komplemen dari ini. Komplemen dari ini. Berarti isinya adalah lengkap, komplit. 8 sub anggota dari X. Selanjutnya, himpunan buka tutup. Irisan dari himpunan buka dan himpunan tutup yang kita simbolkan dengan tau 2C. Isinya adalah himpunan kosong dan himpunan X. Selanjutnya yang terakhir, basis topologi. Definisi dari basis topologi yaitu diberikan ruang himpunan X, tau. Suatu koleksi beta cantik dari himpunan-himpunan terbuka pada X dikatakan basis pada topologi tau jika setiap himpunan terbuka adalah gabungan dari elemen-elemen pada beta. Intinya, ya, beta cantik itu dikatakan basis pada topologi tau jika anggota-anggota di beta cantik itu kalau digabungkan akan membangun tau. Contohnya, diberikan tau sebagai berikut. Diberikan tau sebagai ini. Himpunan kosong X, himpunan B, himpunan C, himpunan BC, himpunan ABC, himpunan BCD. Adalah topologi pada X, di mana X-nya itu ABCD, ya. Jika beta cantiknya itu himpunan B, himpunan C, himpunan ABC, himpunan BCD, dan himpunan kosong, apakah beta cantik itu merupakan basis dari topologi tau? Nah, di sini dikatakan iya, beta cantik merupakan basis topologi tau.
Kenapa? Karena gabungan dari beta cantik akan menghasilkan tau. Nah, kita lihat satu persatu. Mulai dari himpunan B. Himpunan B digabung dengan himpunan C, himpunan BC. Himpunan B digabung dengan himpunan ABC, himpunan ABC. Himpunan B digabung dengan himpunan BCD, himpunan BCD. Himpunan B digabung dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan C digabung dengan himpunan ABC, himpunan ABC. Himpunan C digabung BCD, BCD, dan himpunan C digabung dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Himpunan C, maaf. Mohon maaf, berarti ini tadi salah. Himpunan B digabung dengan himpunan kosong adalah himpunan B. Nah, ini himpunan kosong digabung himpunan kosong adalah himpunan kosong. Lalu himpunan X itu kita dapat dari mana? Himpunan X itu adalah gabungan dari himpunan ABC dan himpunan BCD. Itu adalah himpunan X. Nah, jadi terbukti bahwa gabungan-gabungan dari anggota dari beta cantik ini itu merupakan basis topologi dari tau. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Kesalahan datangnya dari saya, kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.